Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga selalu bersama takdir Tuhan yang baik. Ya, gue udah lama banget gak bikin konten, sorry banget nih. Mager, jelas mager banget. Tapi beberapa, kalau nggak salah seminggu yang lalu ya, gue sempat upload tentang ya bahas asik juga. Bahas tentang perbedaan agama kemarin tuh. Nah, jadi konten-konten gue tuh sebenarnya mau ngerikat bermain di jurang, bermain di ujung jurang. Gue tuh konten-kontennya ya gitulah. Udahnya ngomongin kemana-mana, wah pokoknya udah campur aduk dah. Intinya terima kasih buat teman-teman yang masih ngedukung, yang masih nonton, yang masih stay nonton video-video gue. Thank you banget yang pada udah support segala macam, yang subscribe. Alhamdulillah gitu, kalian mau subscribe. Tapi sejujurnya gue nggak butuh subscribe. Mantap. Yang penting di sini niat gue emang bener-bener pengen berbagi. Ya masa gue doang yang dapat ilmu, lu semua nggak dapat gitu kan? Kayaknya kurang gitu kan. Biar ilmunya tuh ilmu apa? Jariah. Terus mengalir. Nah mengalir gitu loh. Oke, kali ini sebenarnya gue bingung sih konten gue ini mau dimasukin konten apa ya? Bercinta bisa. Gue jadi punya beberapa konten tuh, ada bercinta, ada bahas asik, ada apa namanya, terkurung segala macamnya lah, gitulah, pokoknya banyak lah. Nah gue bingung nih, ada pesantren iso ya. Iso kemarin. Jadi ada 3 konten tuh yang rame, itu kan khususnya pesantren tuh banyak banget yang nonton. Alhamdulillah. Sebenarnya di ngobrol kali ini gue bisa masuk kemana aja sih ya. Bercinta masuk, ke bahas asik juga masuk, ke pesantren juga masuk. Soalnya ini adalah, jadi gini, oke, kenalan dulu palingnya, ini siapa, sebagai apa, ngapain. Langsung aja nih. Ya langsung aja. Ya, jadi salam kenal aja ya. Saya tuh Ajra kalau panggilan di kampus tuh ya. Oh, Ajra. Namanya, nama lengkapnya Rian Adriana. Nah, Kodarullah nih satu SMA sama Yuki kan di DT dulu. Lumayan lah, banyak perubahan soalnya. Alhamdulillah. Amin ya Allah, amin. Sekarang pun kuliah sama, ngikutin. Jadi ini ngikutin dulu. Ya udah fakultas aja ya kita ya. SMA murid baru kan datang nih. Dulu alhamdulillah bareng. Ke Unisba saya duluan, biasa. Tahun depannya setahun dulu, bener-bener. Luar biasa lah, insyaallah. Lambat laun pasti perubahan zaman. Bener, semua pasti ada perubahannya, ada masanya. Karena gue tuh pernah dapet quotes gitu dari dosen gue. Setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Benar. Nah, ini nggak nyambung sih, biar lu keren aja. Oke, biar nggak panjang lebar pembukaannya, hari ini gue pengen ngobrolin tentang nikah muda sebenarnya. Mungkin bisa juga masuk ke bercinta ya, nikah muda, tapi gue pengen masuknya ke konten bahas asik. Jadi di bahas asik kali ini gue pengen bahas tentang nikah muda, karena beliau ini adalah seseorang yang berani nikah muda di mana zaman sekarang ini, ya di akhir zaman ini gitu kan. Banyak sih sebenarnya, banyak yang nikah muda tuh. Jadi awalnya gini deh, ini dulu brainstorming dulu. Awalnya gue tertarik ngebahas nikah muda itu karena ngelihat adik kelas gue yang nikah. Gue punya adik kelas, beberapa adik kelas, berapa ya kita ya? Adik kelas kita yang nikah. Ya sekian lah pokoknya ya. Kemarin udah 2 tuh yang gue tahu, si Lukman sama si Gifari kalau nggak salah. Si guru udah juga. Itu benar-benar mereka adik kelas gua yang dimana gua lulus duluan. Angkatan pertama dan dia angkatan di bawah gua, tiba-tiba dengan kabar mereka nikah. Itu gue yang ngerasa kayak yang kakak kelas mereka tuh kayak, ya Allah, langsung gua kalah gini gitu ya. Dan sebenarnya yang gua itu kayak Lukman guru kan, sebelum nikah sama sharing. Ya gini lah ngobrol nyantai, minta solusi gimana nih biar bisa mantep nikah muda. Nah sama saya lah sharing dikit-dikit. Makanya pas lambat laun, wah guru sebarungan berhasil. Ketahuan-tahuannya Lukman nyusul. Bahaya nih kalau terus ada yang nanya di tingkat, kayaknya ngikutin semua, tapi gak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, itu
kan bermanfaat. Dia ini beliau ini beliau apa dia nih? Bebas lah. Bebas. Jadi orang ini, manusia ini aja. Lanjut nih. Sampai Oke. mana nih? Sorry banget tadi ada azan. Jadi di stop dulu, lanjut lagi. Jadi beliau ini adalah orang yang pertama lulusan dari pondok gua yang langsung nikah. Ya nggak sih? Jeda berapa bulannya? Berapa tahun? Berapa bulan emang? Setahun lah, setahun. Ya sekitar segitulah jeda setelah lulus ya. Sekitar setahunan, terus habis itu beliau menikah. Nah, pertanyaan yang paling mendasar sih ya, maksudnya pasti orang-orang mempertanyakan ini gitu kan, kenapa nikah muda? Ya, Alasannya ceritain atau mau diceritain kisah bertemunya dengan sang istri gitu? jadi asal-usulnya begini nih. Gimana tuh? Ini yang mau tahu ya, sekalian saja. Dulu pas awal-awal ke DT sebenarnya. Pas baru kelas 2 SMA kepikiran tuh tentang Nikah muda. ilmu nikah dulu. Jadi mempelajari bulughul maram tuh, terus fikih dan lainnya, ilmu-ilmu yang tambahan kayak membahas ilmu nikah. Nah setelah itu tertarik, penasaran kan? Wah, lambat laun cari kajian-kajian tentang nikah. Baru tuh di sana dikonsep dulu. Jadi gak sembarang lulus pengen nikah langsung nikah, enggak. Jadi saya tuh termasuk orang yang kalau mau ngelakuin apa-apa harus dikonsep dulu. Nah itu dikonsepnya kelas 2 SMA di DT dulu. Jadi emang udah niat. Udah niat pertama tuh Emang harus udah niat. ya. Kok gua nggak pernah tahu ya gitu. Kalau nih waktu itu lu kalau pas mau beresin hafalan, oh iya dia udah beres hafalannya. Pas lu mau beresin hafalan tuh lu sempat ngomong ke gua inget banget. Gimana? Inget banget ya, sumpah. Gua tuh inget banget. Aing pengen beresin hafalan. Pokoknya ngomong gitu aja. Pas dulu. Gak lama sebelum lulus ya kalau nggak salah. Beres. Gila. Nah itu Jadi kelas 2 SMA tuh udah diniatkan ya. udah diniatkan. Gua nggak dengar. Pak Hari nih, Pak Hari kalau nonton tahu tuh. Pak Hari Denur tahu tuh Iwan, nah termasuk Iwan. Jadi ketika itu ada yang menyuruh, yang nulis target tuh, nulis target, cita-cita kan, mau 10 tahun ke depan mau jadi apa, guru siapa lupa lagi di DT. Nah saya termasuk nulis di kertas itu nikah usia umur 23 dulu, mikirnya paling cepet 23. Paling cepat dulu. Sekarang Ternyata pas nikah kan 21. Sekarang 23 sekarang. Udah 23 yang udah punya anak. Jadi niat awal paling cepat itu nikah muda. 23. Umur 23 tuh paling cepat. Paling cepet. Ternyata umur 23 udah punya anak. Jadi nikahnya 21. Anak berapa bulan? Sekarang umurnya 6 bulan. mau 6 bulan anaknya. Namanya siapa? Mikaela Al-Jazira Zuhdi Atamimi. Masya Allah. Panjang ya? Panjang lumayan. Mantap. Udah nggak usah dibahas anaknya. Karena Lanjut lagi kan? Lanjut lagi. Tadi gua penasaran itu artinya apa? Ntar aja kita beda lagi. Ke awal lagi. Jadi kenapa pengen nikah muda? Tadi konsep. Jadi saya targetkan pas SMA nih, belum lulus. Ini secara keilmuan kan, secara ilmu agama atau apa, secara fisik. Kalau fisik jangan ditanya lah ya, rata-rata pasti. Cuman ilmu tanggung jawab. Ilmu benar-benar. Tanggung jawab. Nah baru tuh pas setelah lulus, apalagi pas ke pondok kan, saya sekarang diamanahi ngajar juga. Ngajar. Jadi beliau adalah guru ngaji juga, Insya Allah. ngajar juga. Nah setelah ke sana, Di apa? Di mana? Nama pondok pesantren? Tasdiqul Quran, pondok Tasdiqul Quran. Terus. Jadi yang di sana mendukung tuh faktor lingkungan juga. Ada dorongan juga dari faktor lingkungan setelah niat kan konsep apalah. Ketambah faktor lingkungan. Nah, kenapa faktor lingkungan? Karena rata-rata di sana udah pada senior sih. Jadi udah nikah lah. Iya, Jadi udah. ketika saya masuk kayak yang
yang paling muda. Jadi ketika kajian bareng apa, Oh, jadi ngerasa nggak enak gitu ya? Lingkungan udah pada nikah, kok gue belum sendiri gitu, benar-benar. Tapi masih di saat itu saya mikir masih ada 3 tahun lah ke depan, masih ada ilmu yang harus digali. Enggak sampai jangan nikah. Nah, singkat cerita, setelah berapa kan ada pertanyaan, ada apa, termasuk dari ustadz yang di sana kan, ini berapa tahun sih nikah, mau kapan? Nah, ada pertanyaan itu lah. Aduh, saya fokus kuliah dulu aja. Kalau waktu itu kuliah tuh Itu ditanya sama ustadz di sana berarti? ada temen lah. Nah, Terus? ketika itu kok jadi Indonesia ya. Alah ya sudah lah. Jadi pas itu ngerti sudah apa. Selalu pas itu kan Ya. jadi lanjut Terus? sampai mana tadi? Mas itu. Oh, pas itu. Nah, ini sebenarnya bukan kebetulan ya, mungkin udah takdir. Jadi ketika di pondok saya ngajar kan, tanggung jawab Ikhwan waktu itu. Nah, ada musyrifah baru. Itu yang megang santri Ahwat. Nah, di sana kan kalau yang namanya sistem kerja pasti ada rapat, ada apa kan. Nah, kebetulan saya jadi Ikhwan waktu itu, jadi Ahwat. Baru pertama tuh ngelihat, terus ada kayak celenehan atau sindiran lah dari ustadz di sana. Ya, kayaknya cocok tuh yang musyrifah baru ke sini. Yang mana kata saya deh ya? Itu, wah enggak, saya masih fokus kuliah lah, nggak mikiran ke sana. Masih nggak menarik lah, masih cuek. Terus digali-gali, nggak taunya ternyata si Ahwat itu pun pengen nikah muda juga. Nah, di sana pas tugas apa ya dulu tuh, MOPD kalau nggak salah. MOPD waktu itu ada 4 orang yang survei itu, saya, Batian, terus dia sama ada musibah, jadi 4 orang nih, bukan 2 orang ya, itu bahaya kalau 2 orang. Bahaya 2 orang. 4 orang, Ada setannya. 4 orang waktu itu di Cipangku survei. Sama sekali nggak ada perasaan atau apalah. Bahkan yang ada tuh berbeda pendapat nih. Misal saya nentuin tempat di sini, dia malah ini nggak bagus nih di sini. Teman saya tuh Patian, guru olahraga di sana, bilang, wah, buntreng, wah ya Ustaz. Terus kata Bu Sipa yang Ahwat kan di sana, hati-hati loh, ini kalau bertengkar kayak gini, ujung-ujungnya bisa jadi jodoh, katanya gitu kan. Rata-rata gitu. Makanya, nggak mungkin, apalagi kata yang Ahwat tuh calonnya, wah nggak mungkin, nggak mau katanya, sampai bilang gitu kan. Waduh, nggak mau. Nggak mungkin. Nggak tahu. Makanya, wah, Belum tahu ya, ini belum tahu. terus mulai dideketin kan, maksudnya dideketin ini, tiba-tiba minta CV taruh, pengen kenal. Sebenarnya dari Ahwatnya yang pengen kenal. Dia bilang nggak mau Sebelumnya bilang nggak mau. Tiba-tiba minta CV, lama-kelamaan mungkin kepo atau Ya, apa. minta CV. Minta CV karena kan sebelum itu status saya tuh mengarah ke nikah muda. Jadi mungkin seakan-akan kata si Ahwat ini, wah ini kayaknya siap nikah muda nih ke saya ya kan. Nah, makanya penasaran, wah ini siap nikah muda, makanya saya waktu itu belum bikin CV sama sekali, belum pengen cepet-cepet lah, kan targetnya 23 tadi. 23. Nah, skip. Setelah itu fokus, setelah mau minta CV, fokus dulu, gak ada ke arah sana lah. Saya fokus dulu kuliah dan sebagainya. Nah, yang menarik waktu itu, si Ahwat itu teh mau ada Ikhwan lain yang ngajak
taruhan lagi hitbah. Nah, penentuannya di sana. Nah, ketika saya kan lambat laun kepikiran juga tuh konsep yang udah dibikin, terus target ini nikah kapan nih? Meskipun di target 23, tapi ketika ini udah siap belum nih, matang. Nah, di situ saya pikir lagi, ditentukan pertama nih dari keilmuan, dari fisik lah ya, jasmani dan lainnya. Terus secara ekonomi penting nih, secara ekonomi juga kan, wawasan. Pikir-pikir lagi, ini ada ahwat, pengen serius. Terus saya juga awal-awalnya kan biasa aja kan, tapi lama kelamaan mungkin udah takdir, jadi saya istihorohin terus, sampai bingung, pusing kan selama waktu itu libur kuliah tuh, masih inget yang semester 3 tuh. Selama di rumah diem mikirin, nah baru cerita sama keluarga kan, termasuk kakak saya tuh di Pasteur deket. Ini gimana nih kalau sekarang nikah? Langsung kan yang namanya saudara mah, ngapain cina cepet-cepet amat kan, kuliah belum beres. Laki-laki mah panjang katanya kan, apalagi yang dari lembur lah, atau lembur lah, dari lembur mah tuh kampung. Kalau cowok mah panjang jalannya, jadi jangan khawatir lah tentang nikah. Tapi kalau ahwat kan, kalau cewek harus segera kan, karena bahasa kampungnya ujung-ujungnya di dapur, nah seperti itu kan. Tapi kalau laki-laki, wah karir panjang apa jadi santai. Nah saya bingung kan, gak ada dukung nih, pasti ke arah sana. Nah makanya lambat laun mulai sharing. Ini sharingnya harus yang udah nikah, ya jangan sama-sama single, nanti nggak ketemu solusinya. Nah makanya waktu itu saya cari guru ustadz, termasuk Ustadz Musli ya. Dulu saya ente kan muridnya juga kan, Ustadz Musli. Ustadz Musli kalau nonton termasuk Ustadz Musli itu guru saya tahfiz di DT. Beliau luar biasa nikah ya, luar biasa sekali itu dia. Alhamdulillah ya, beliau jadi inspirasi juga. Jadi curhat, sharing tentang bahas nikah, terus ilmu apa, termasuk di tasdik di teman-teman saya kan. Nah di kuliahan juga ada cutting ya. Intinya harus kepo lah ketika kita pengen, benar-benar harus dimatengin berarti ya si konsepnya itu. Jadi ketika kita pengen nyampe sesuatu, ketika kita gak tahu, cari tahu dulu. Jadi jangan langsung asal ini, ya benar-benar pelajarin dulu lah intinya. Yakin nggak? Nah ketika itu saya lanjut. Nah pas itu setelah cari solusi, terus pendapat termasuk nih teman saya nih, tahu si Ops? Taufik Rahman. Si Ops. Nah, saya termasuk dia. Suka curhat nih, kumaha cek urang. Saya aya awak hayang serius jeung urang, tapi urang can siap. Maksud urang can siap teh moal cepet-cepet kan, target urang 23. Tapi nu jadi permasalahan si awak ieu teh aya Iwan ieu kan. Nah, jadi si Iwan udah ada lah ya, Iwan yang dari orang tuanya lah dijodohin. Bukan jodohin sih, pengen dicepetin. Nah, makanya ditanya, emang ente resep tuh kasih gitu. Hari sih ngarang ieu mah euy. Namat laun ge pasti aya picek lah. Nu urang khawatirkeun teh. Intina mah kalau enggak gak sesuai kan bahaya nantinya. Makanya daripada itu harus benar-benar nih mikirnya serius atau tidak kan. Makanya pilihannya waktu itu datang ke rumahnya atau tidak datang sama sekali, berarti beres tuh. Nah makanya minta solusi lagi yang lain ke Ustadz Husni dulu, ke Eko. Ustadz masih Husni, kenal nggak? Kenal sekali itu Ustadz Husni itu, masya Allah. Ini salah satu lah
yang disebut-sebut namanya ya mohon maaf. Ini info saja ya. Nggak apa-apa, nggak Ustadz apa-apa. Luis ini diantar tuh waktu itu juga sama si Opi ya ke Eko. Ngobrol sama Ustadz Luis ini panjang lebar, ketemu titik garis besarnya. Jadi kata beliau kalau emang ada niatan dari awalnya udah baik, pasti sananya baik. Nah itu yang saya Bener. pegang. Kata-kata itu yang saya pegang. Selagi itu niat baik. Niat baik pasti kesana bakal baik. Tapi kalau dari awal niatnya nggak baik, pasti hasilnya nggak baik. Makanya terngiang-ngiang, saya tujuan nikah, tujuan iya bener tuh. Nah itu Ya, harus dimatengin ya harus niatnya mateng. ya. Ini kalau nggak bener, saya nggak mungkin berani ngambil keputusan nikah waktu itu. Tapi berbagai istihoro atau apa, lambat laun adalah pencerahan mungkin ya. Si Ajit kalau nggak salah waktu itu juga tahu tuh. Cuman itu mah skip dulu lah. Rahasia kita aja. Terus ini nih Yan, abis setelah itu baru ngasih CV. Setelah udah matang nih Ya, konsep segala macam baru- ngasih CV. Oke. Baru ngasih CV. Ini mungkin teman-teman belum pada tahu nih, kenapa kalau kita taruh itu harus ada CV. Kok kayak kerja aja sih gitu. CV ini berbentuk apa sih? CV berbentuk kerja kah atau gimana? Jadi intinya CV itu sebagai ngewakili saja tentang Diri kita bagaimana? diri kita. Kalau CV kerja kan kerja saja butuh CV karena Benar. bos mungkin ya pengen tahu nih. Sama, awat juga butuh CV Nah, berarti. calon juga sama. Misal kita mau Dia nikah, juga ngasih CV nggak? ngasih. Ngasih CV. Nah, itu CV-nya harus jujur, jangan ada kebohongan. Itu berbentuk apa tuh? Berbentuk tulisan? Bebas kalau mau berbentuk file, kalau Bisa mau ya kayak gitu. print, apalagi kan sekarang lockdown, nggak mungkin kan. Bener. Nah, tapi kalau lebih baik silaturahmi ke rumahnya, bawa itu berbentuk print, hasil print, ngobrol-ngobrol aja, Brainstorming tuker lah ya, tuker brainstorming, tuker oke. CV, nanya-nanya, tetap ada tahap-tahapannya, ta'aruf tuh. Dalam Islam kan ada tuh tahap-tahapan. Nah, berarti kan itu kan di masa kira-kira berapa lama sih lu buat matangin konsep itu? Jangan dari yang SMA bukan, tapi dari Setelah ketika lu mendapatkan ada tawaran, itu berapa lama tuh kira-kira untuk matangin si konsep lu pengen ngehitbah beliau? Taruhlah, saya tuh waktu itu bulan Agustus tuh, akhir Agustus tanggal Agustus akhir. 30-an lah kalau nggak salah. Jeda. Jadi saya sebenarnya langsung hitbah. Jadi nggak langsung, misalnya kan yang lain-lain mah taruh sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan sistem kenal mengenalnya, baru ke jenjang hitbah. Nah kalau saya karena sepondok dan apa tuh saya juga nanya-nanya ke teman sekitarnya, ke orang tuanya termasuk, ini gimana sifatnya atau gimananya kan. Nah langsung datang ke rumahnya waktu itu, langsung hitbah pas pertama datang ke rumahnya. Tapi ada yang ditanyakan juga, misal di CV kan nggak mungkin Nggak lengkap gitu ya, ya, pasti pasti. sampai lengkap detail Pasti. banget kehidupan gimana. Oke. Jadi ada jeda lah ya, jeda beberapa waktu. sebulan untuk menentukan Habis itu baru langsung hitbah. hitbah. Nah, ketika hitbah nih, biaya dari mana? Nah, Karena gini ya, Yan, ya, maksudnya soal nikah, pasti ya. gue itu termasuk orang yang sebenarnya dulu sempat berpikiran pengen nikah muda. Dulu gue juga SMA sempat berpikiran kayaknya pengen deh gue nikah gitu. Maksudnya daripada mendapatkan terus-terusan mendapatkan hal yang kurang baik gitu kan, lebih baik kayaknya gue matangin gitu kan. Cuman setelah lulus sih, gue tuh kepikiran, bener-bener jelas kepikiran itu setelah lulus. Gue kayak mikir, anjir, kayaknya kalau langsung nikah muda itu Ekonomi, biaya, ekonomi dari mana gitu kan. Sedangkan gue masih dibiayai orang tua gitu kan, bener. masih yang apa-apa masih minta gitu loh. Sampai sekarang mungkin gue ya adalah 80% 70% lah gue masih biaya dari orang tua gitu kan. Nah, lu nih yang nikah muda itu biayanya gimana sih? Apa ada sponsor mungkin dari perusahaan apa gitu? Jadi simpelnya gini saja. Saya kan dari SMP lah udah diajarkan
mandiri, mungkin beda ya. Hmm. Mungkin Yuki hampir 70% masih sama orang tua. Kalau saya dari SMP tuh udah mulai mandiri sebenarnya. Pas ke DT pun, nah termasuk konsep tuh yang tadi dibahas. Itu saya sedikit-sedikit dari menyisihkan lah uang jajan atau apa, tabung harus ada tuh. Karena kan nggak cukup niat ikhtiar atau apa kan? Iya benar. Harus ada juga itu. Benar, itu semua seimbang, usaha dengan doa itu harus seimbang. Makanya. Kalau bahasanya mah doa tanpa usaha mah bohong, usaha tanpa doa mah sombong. Nah, gitu. Jadi semua harus seimbang. Ngeri Santri Agim. Jadi memang Bisa Agim nonton. mohon maaf. Jadi intinya dari awal ketika saya ada niatan, biaya juga harus kepikiran juga, gak pantas lah misalnya pengen segera nikah atau apa tapi simple misalnya nggak mikirin biaya atau apa. Nah pas memungkinkan tuh pas saya kan diamanahi juga, alhamdulillah lah ada penghasilan waktu itu. Nah setiap bulan saya juga menghitung-hitung, misal gaji segini, bukan gaji lah bahasanya, pendapatan lalu lumayan buat makan, buat ongkos, buat kuliah lah ya, buat jajan. Jadi sebulan, misal sebulan pertama. Berarti lu ini kondisi udah kerja ya berarti ya? Udah kerja. Udah ngajar berarti ya. Nah itu ngajar doang kerjanya, apa ada yang lain sampingan? Nggak ada. Paling sampingan panggilan lah. Oke. Panggilan, tapi bukan panggilannya, maksudnya ada futsal misalnya. Iya, benar-benar. Terus. Nah, jadi dari situ nabung aja hasilnya. Nabung sambil dikalkulasikan, misal sebulan saya habis berapa nih kebutuhan saya sebulan ini nyisa berapa, misalnya sebulan habis 70%, yang nyisanya 30% tabung. Nah kalkulasikan ketika nikah, beda lagi kan kebutuhan sendiri sama nanti siap gak nih dengan penghasilan segini, terus pengeluaran nanti segini, kalkulasikan lagi. Meskipun saya bukan lulusan IPS seperti Yuki. Lu IPA ya? IPA orang. Tapi harus bisa. Iya, ekonomi itu penting ya berarti ya. Makanya gak sembarang dihitung-hitung. Nih kuatnya sampai berapa nih nanti? Saya bisa bahasanya buat yang inti saja, yang mahar lah, buat mahar kan. Kuatnya berapa nih? Sebenarnya dulu ketika pengen cepet-cepet Ki, nikah 21 tuh saya tuh mintanya akad saja dulu tuh pas datang ke rumahnya, karena kan akad simpel Ki, cuma ada mahar. Nah kebetulan dari tabungan saya ada lah buat mahar, buat mahar. Makanya berani itu datang ke rumahnya. Udahlah, bahkan saya minta waktunya lama dulu Ki, bulan Maret kalau nggak salah, kan Oktober tuh waktu itu nikah. Jadi saya tahun depan bulan Maret harusnya. Terus Agustus itu tadi apa? Agustus tuh awalnya. Hibahnya. Nikah kan rencananya Maret, tapi dipajuin jadi Oktober. Agustus, September, Oktober 3 bulan berarti. 2 bulan berarti ya? Enggak, maksudnya kan di akhir Agustus tuh. Kita hitungnya yang bulan September karena kan nikah tanggal 5 Oktober di awal. Jadi sebulan lah. Jadi sebulan untuk mempersiapkan itu. Nah ini nih tabungan. Dalam sebulan ini beneran ngumpulin tabungan atau emang sebelumnya udah punya tabungan? Sebenarnya kalau dulu tuh sempat, cuman lah yang namanya manusia kan ada kebutuhan nggak disangka-sangka tuh. Bener. Keambil. Yang tadinya segini turun lagi semangat. Mau nambah gimana, penghasilan masih gini. Tapi ketika itu tadi, ketika niat kita udah baik kan, alhamdulillah kan rezeki dari sini benar, ada aja rezekinya. Makanya jangan khawatir, justru tantangan seseorang ketika mau intinya mau menghalalkan, mau ke jenjang nikah lah, di sana diujinya godaan. Jadi setan tuh benar-benar wah ini mau halal nih, justru setan menghalangi dari faktor ekonomi, faktor apa lah, intinya kan kebanyakan ada aja halangan, benar-benar. Misal ada sebulan misal mau nikah, nah ketika udah serius tiba-tiba kan di pertengahan atau apa ada aja masalah kan. Nah itu salah satu kembali lagi. Oke,
berarti kalau soal perekonomian, kalau soal untuk membiayai mah benar-benar selagi kita punya niat, pasti ada aja jalannya, pasti aja ada aja rezekinya. Karena ini ya, pintu rezeki itu dibuka bukan kadang ya, bisa jadi dari nikah, benar nggak sih? Dari anak, dari istri, Pasti. Jadi benar-benar emang ya Jangan khawatir lah. Gak usah khawatir. Berarti kalian yang nanya-nanya nih, beberapa teman-teman tuh ada yang nanya di Instagram, gimana untuk perekonomiannya kayak apa, uangnya gimana? Karena kita yang benar-benar baru lulus gitu dan masih kuliah. Ternyata semua itu memang ada jalannya. Benar-benar. Jadi intinya gini, kita kan kebanyakan manusia mikirnya, wah penghasilan segini mau nikah terus nanti gimana. Nah jangan mikir ke sana, yakin saja kata Hakim kan ilmu tauhid itu penting tuh. Rezeki kan udah diatur. Bener. Udah diatur, kita tinggal menjemputnya saja. Jangan Bener. kalau berarti kalau misal bingung kita gak yakin sama yang memberi rezeki, makanya harus yakin. Oke. Ini maafkan ya bahasanya agak kesana kesini. Iya, nggak apa-apa, santai. Ini mah ngalor ngidul aja yang Ambil aja yang sekiranya dipahami lah. Sekiranya dipahamin. Intinya gini deh, dari pembahasan yang tadi, dari ketika pengen nikah muda adalah konsep, benar kan? Terus ketika bingung ekonomi, nggak usah takut selagi itu niatnya. Nah, terus udah ekonomi nih ya, ekonomi udah jalan, terus nikah kan tuh. Nikah nih, alhamdulillah nikah. Setelah menikah, gue tahu lo ya, yang lo dimana yang hobinya itu futsal. Maksudnya sampai dulu kadang pernah cerita tuh yang pengen jadi atlet. Dulu tuh sempat ini kan. Dulu kan lo sempat pengen masuk UPI kan? Ya, bener nggak sih? Wah, gak kebahas tuh, harusnya kebahas dari di awal. Iya, jadi dulu tuh dia pernah cerita ke gue, ya lo mau kuliah di mana? Pengen ke UPI FPOK. Terus tiba-tiba punya kelabilan gitu, maksudnya kebimbangan gitu loh. Gue juga dengar dari informasi dari Bu Mirna tuh. Bu Mirna pernah sempet cerita sedikit tentang hal itu. Iya, Rian tuh bingung pengen ke FPOK apa ke ke Unisba dulu tuh ya. Enggak, maksudnya di Tasik. Namanya di Tasik. Iya, di Tasik, benar. Sedangkan di Tasik kan dibutuhkan. Nah, Rian ini adalah benar-benar tipe orang yang dia tuh pengen pengen di bidang olahraga tuh sangat kuat. Dulu tuh bener-bener cita-cita banget tuh jadi pemain futsal. Gue ingat banget tuh ya. Nah, setelah nikah nih kan, lo udah punya istri, lo udah punya tanggung jawab, yang dimana lo harus bahasanya bener-bener ngejagain anak orang, ya nggak sih? Bener. Nah, terus merasa terkekang nggak sih dengan hobi lu, atau merasa benar-benar hobi lu menjadi hilang kah, atau benar-benar lu nggak bisa ngejalanin hobi lu atau gimana? Ini jujur dulu aja ya. Jujur. Ini istri ntar nonton nggak? Pasti nonton. Suruh nonton biar tahu. Jadi ketika menikah, yang namanya nikah kan ketika sebulan 2 bulan tuh masih inilah berseri-seri lah, belum apa namanya, pengantin baru tuh belum nemu perbedaan atau apa kan. Iya, benar. Masih canggung juga. Nah setelah kesana misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berjalan, baru ketahuan misalnya ini hobi ini, meskipun kan udah dibaca di CV tuh yang tahu tadi hobinya apa. Tapi ketika menikah, ini yang saya ingat tuh waktu itu pembelajaran luar biasa. Jadi jangan mementingkan ego sendiri juga. Misal saya nih dulu, wah futsal, terus tetap kekeh misalnya, dalam artian ketika ada istri misal, baik udah imah hobi orang rek futsal ini tanpa memikirkan atau perhatian atau melihat kondisi istri misalnya. Nah apalagi waktu itu di DT malam futsal tuh jam 8, di Unisba juga malam, suka pulang tuh jam 11 malam kadang. Nah itu yang jadi permasalahan tuh di sana. Ketika hobi saya yang tadinya sebelum menikah biasa-biasa aja kan lanjut, tapi ketika menikah, nah si egonya itu yang harus mikir 2 kali lah intinya. Ketika udah punya pasangan misal, kata istri, meskipun dia bilang lewat mulut, ya boleh sok putar, meskipun boleh, tapi kan belum tentu hatinya, wah
Kenapa sih benar, milih benar, benar, futsal benar. daripada Benar. Nah, ketawanya kan pas jam berapa tuh? Pulang, terus kaget juga kan, wah pintu kok dikunci kata saya tuh. Jam 11 malam kalau nggak salah. Tungguin sama saya di luar, pasti belum tidur. Baru dibuka kan. Meskipun terlihat baik-baik tapi kayaknya ada yang salah nih. Iya, benar. Nah, makanya Pasti itu ngerasa kayak apa gitu kan? pas nah ini solusinya kita harus ngobrol baik-baik. Kalau udah Karena gini ya, jujur ya nih ya, sebenarnya cowok itu kadang kepekaannya kuat, benar nggak sih? Ngelihat si ceweknya aman-aman aja, padahal kita kayak ngerasa ada sesuatu lah. Ini gue yakin ya ada sesuatu hal, tapi dia nggak enak untuk ngomong. nah, ya. Jadi kitanya sih harus Dari kitanya harus tanya atau apa, terbuka lah. Intinya dari sana mulai keterbukaan, ditanyakan gimana. Ini kan dari awal udah sepakat kata saya, tapi kok kayak yang ngeganjel. Nah makanya dipancing tuh, baru udahlah kalau bisa apalagi malam terus capek atau apa jangan futsal katanya, meskipun itu hobi. Tapi tetap saya waktu itu lambat laun gak bisa instan. Misalnya karena ya udah pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, udah hobi, udah biasa kan. udah ini. Jalani aja, misal ketika ada undangan, hai futsal, tetap harus izin kan. Ini Ridho gak? Kalau Ridho berangkat nih, kalau enggak. Bahkan pernah tuh waktu itu pas hujan, bilang sok aja berangkat. Tapi ketika di tengah jalan, mungkin khawatir kan yang namanya perempuan, udah balik lagi aja, jangan. Disuruh balik lagi tuh. Balik aja dulu tuh. Main tuh di Antap Futsal tuh, Antapani di sana. Saya tuh baru nyampe mau ke Pasteur tuh kalau nggak salah lagi. Hujan kan lebat malam, balik lagi. Karena kata istri kan balik lagi bisa kenapa-napa. Jadi nggak maksain harus lambat laun. Wah mungkin ini pembelajaran nih. Lambat laun nuruti dulu sampai berhenti. Apalagi pas ketika dianugerahi amanah lah, intinya ketika ada kandungan kan, mulai mikir tuh tantangannya di sana. Istri itu luar biasa ketika hamil atau apa, itu benar-benar butuh perhatian lebih. Itu harus dipedulikan, meskipun hal sepele ya. Iya nih. Meskipun hal sepele yang namanya Bener-bener harus bener-bener. kayak kita melayani, bener-bener melayani. Soalnya kan ya. kayak inilah sensitif lah, misal yang namanya cewek tuh ketika hamil atau mengandung itu beda karena ada perubahan hormon kan. Ketika lagi misal gak mood lah intinya, kepancing aja sedikit hal sepele, wah itu luar biasa bisa ngambeknya. Kalau kita gak bisa ngatasinya, bahaya nantinya, ngaruh juga kan ke janinnya. Nah itu yang PR laki-laki tuh ketika istrinya ngandung atau mau persiapan. Jadi kelahiran. intinya laki-laki tuh bener-bener emang harus melayani seorang istri pun Wajib, harus. Ya bahasanya gini ya, kalau Sebaliknya lah. kan kita sering diajarin tuh Sayyidul Qaum Khadimuhum. Wes. Pemimpin adalah pelayan bagi Sebaik-baik umatnya. pemimpin adalah pelayan bagi umatnya. Jadi sebenarnya yang namanya pemimpin itu adalah pelayan gitu loh. Jadi kalian tuh harus melayani, khususnya yang laki-laki nih, yang seorang pemimpin. Itu sih. Jadi benar-benar emang hobi itu ya berarti gini ya. Ketika hobi lu bisa dibilang terganggu oleh istri, nggak terganggu lah, jangan terganggu ya, apa ya? Terkurangi gitu ya, karena adanya tanggung jawab. Inilah bahasa enaknya terbagi lah. Terbagi, waktu. ya, benar-benar. Jadi mana yang lebih Diprioritaskan. Diprioritaskan. Jadi benar-benar emang harus ngobrol berarti ya sama pasangannya, kedepannya mau seperti apa, terus harus berpikir juga, karena emang yang namanya hubungan itu kan yang jalanin dua orang, benar nggak sih? Yang ngejalanin dua orang, jadi otomatis ya yang namanya ngobrol itu penting, benar kan? Bermusyawarah penting dalam Islam dianjurkan. Benar. Bermusyawarah benar untuk mencari sebuah jawaban gitu kan. Nah, udah nih hobi jadi terbagi segala macam. Terbagi lah intinya itulah. Intinya itu. Santai, relax, aman. Oke, lanjut nih. Tadi ada teman yang nanya di Instagram ya. Gue juga kepikiran sama lu itu kuliah iya, Iya. kerja iya, jadi seorang ayah iya sekarang. Alhamdulillah ya. Punya anak, udah punya tanggung jawab. Kalau belum punya anak itu belum seorang ayah sih bagi gue. Itu masih seorang suami. Karena kita belum punya tanggung jawab anak, baru tanggung jawab istri. Karena beda kan, menyayangi seorang anak dan istri itu punya porsinya masing-masing, bener nggak sih? Nah,
jadi sekarang udah punya anak, udah jadi seorang ayah, terus udah ngajar, Berkarir. jadi ustadz, berkarir segala macem. Lu ngejagain anak-anak orang tuh yang dititipin di pondok lu kan. Terus abis itu lu juga kuliah yang dimana lu sebagai mahasiswa punya tanggung jawab lu untuk kuliah. Wah itu tantangannya Itu Ge. gimana tugas-tugas sih lu. cara ngebaginya biar pas, biar enak. Nih ya, jangankan itu ya, gua nih yang masih kuliah. Gua yang masih kuliah. Belum punya beban lah. Belum ada Tanggungan beban. lah. Belum punya beban, sombong banget. Tanggungan. Ada beban banyak nih. Kalau malah gua lebih mencari ini loh ya. Ketika gua menjadi mahasiswa, udah tanggungan gua sebagai mahasiswa aja. Tanggung jawab gua sebagai mahasiswa. Abis itu gua penasaran kayak cuma gini doang gitu kan bahasanya. Akhirnya gua larilah ke BEM. Larilah gua ke BEM. Akhirnya gua punya tanggung jawab di BEM. Segala macem. Nah terus jangankan, maksudnya itu gue yang nyari sendiri gitu ya. Itu gue nyari sendiri otomatis ketika ada pengalaman masalah. lah. Nah, itu masih gue tuh yang dimana ketika gue baru masuk jadi mahasiswa, terus gue jadi anggota di BEM, terus gue belum lagi harus bertanggung jawab atas orang lain gitu kan, atas orang lain ya, lu pada tahu itu udah pusing. Itu udah Oke, maaf guys, jadi biasa memorinya. Jadi kemarin gue nyari masalahnya kenapa bisa ke stop sendiri. Ternyata kelas, jadi di memorinya itu harus ada kelas. Copot topinya bro. Oke, gue juga copot gitu. Copot jangan. dong. Udah ganteng ya. Nah, nih gini. Nah, gue pengen tahu nih gimana sih lu cara ngebaginya, cara bener-bener enaknya gitu loh. Karena lu udah bener-bener tanggung jawabnya udah banyak banget. Mulai pertanyaan serius brother. Iya, karena gua sama dia sama 24 jam waktu kita, bener gak sih? Iya, lu nggak mungkin 30 jam nggak ada kan, waktu lu 30 jam nggak ada. Cuman gimana tuh biar pas sama hobi. Gua kemarin liat SD lu main futsal. Nih sebenarnya Ki ada sedih-sedihnya juga mengenai hal itu kan. Gimana? Tapi bersyukur ditakdirkan mondok di Darut Tauhid. Ente kan tahu peraturan di DT apa aja Ki? Disiplin kan, manage waktu kan. Manage waktu, Nah, benar. Kita ambil yang dua itu aja lah dulu. Sama satu lagi lah kepemimpinan. Nah. Apa sih gimana sih? Betadin lah. Betadin apaan? Aduh. Tadi obat. Singkatan Enggak yang ini santri disiplinnya ada ininya. Ada nyanyiannya santri disiplin tanpa prestasi. Tanpa disiplin. Tanpa disiplin. Prestasi tanpa disiplin. Itulah lulusan deh. intinya bisa mendapatkan prestasi kalau disiplin ya kayak gitu. Lupa. Ya ada prestasi. Ada prestasi tanpa disiplin. Nah, intinya begitulah. Nah, saya kan Tiada istri tanpa disiplin juga bisa. bisa itu salah satunya. Alhamdulillah lah punya basic kan pembelajaran di DT, cara memanage waktu sama gurunda King Haji. Alhamdulillah Bang Nastia ya. Itu memanage waktu, cara disiplin, terus berbagai hal lah banyak. Nah jadi ketika memang itu sih dari awal, jadi ketika pengen sesuatu harus siap resikonya. Nah, maksudnya ketika kita melangkah ke sini pasti kan ada tantangannya juga. Nah salah satunya ada resikonya juga. Nah, termasuk saya ketika nikah muda, maksudnya gak mikir langsung ke arah wah udah nikah enak atau apa, tapi mikir juga efeknya apa nih, misal akibatnya nanti apa. Nah saya juga kepikiran dulu ketika nikah, saya kan ada kuliah ada apa. Nah dari sana baru kepikiran cara manage waktu, kuat gak dari yang tadi aja yang dibahas, yang yakin tuh pas udah yakin atau apa. Termasuk salah satunya cara membagikan waktu tuh kita udah siap 100% atau belum. Sekiranya belum kan nggak mungkin nih kita langsung. Tapi ketika sudah siap, alhamdulillah kan saya meskipun banyak kegiatan atau apa, tapi karena orangnya lumayan disiplin dari dulunya cara membagi waktunya, makanya lambat laun bisa kebagi ya, meskipun sempet repot juga. Dulu pernah lah. Tuh konsistennya rada susah. Konsistennya. Nah ketika kan posisinya beda lagi, ketika mahasiswa tanggungan cuman
di kuliah saja kan. Tapi ketika menikah, apalagi udah punya anak, itu beda lagi tanggungannya. Selain istri ada tanggungan hak asuh untuk anak juga kan. Nah itu harus benar-benar punya tips ya, cara membagi waktu. Misal saya lah taruh caranya begini saja. Ada tanggungan kan, yang pertama maksudnya tanggung jawab saya pondok tuh sekarang yang diamanahi, terus istri, keluarga, anak kan, sama kuliah garis besarnya aja. Saya ngambilnya misal di kuliah dulu. Kuliah tuh fokus aja di dari jam 6 pagi itu saya udah fokus masalah kuliah nih. Jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu bagian Kuliah. Oh, ilmu kuliah intinya. Perkuliahan Intinya di sana saya memanfaatkan waktunya. Nah, ketika pondok itu sih pondok sama keluarga sebenarnya nggak nentu, maksudnya bisa karena satu tempat juga. satu tempat. Jadi kapan-kapan misal ketika jamnya ngajar atau apa, Ya, ngajar berangkat. Nah, yang harus dimaksimalkannya ketika kita punya waktu, walaupun taruhlah semenit paling sedikit atau 5 menit, itu harus benar-benar dimaksimalkan. Maksudnya kalau apa sih, bukan jomblo kurang enak. Kalau single, misal kalau waktu luang, misal 5 menit, wah enak main game atau tidur apa. Nah kalau udah nikah mikir lagi nih, waktu luang gini ngapain nih. Makanya saya pulang ke rumah bergurau aja kan, bergurau sama istri termasuk Bergurau ibadah. Bercanda. Oh, bercanda, bergurau, ya Allah, astagfirullah. Ya intinya mencairkan suasana kan, mencari dari sekian pada tugas atau apa, ke rumah ngajak ngobrol istri, bercanda lah sedikit-sedikit, meskipun garing juga nggak apa-apa. gak apa-apa, yang penting ada candaan lah. Berarti gini ya, benar-benar yang memanage waktu tuh yang gue tangkap dari obrolan omongan Rian itu adalah ketika kita memang misalkan dari pagi sampai sore itu adalah jadwalnya Rian untuk kuliah, itu benar-benar fokus ya udah kuliah. Jangan memikirkan apapun dulu. Tinggalkan dulu yang masalah-masalah sebelumnya gitu, anggapan ya apa namanya, tugas-tugas sebelumnya. Gua potong dulu, ingat gak kata-kata Pak Jul dulu? Jangan terjebak dalam konsep pikiran, maksudnya pola pikiran. Waktunya makan, Ya makan. Waktunya Tidur ya tidur. Nah, Waktunya belajar ya belajar. itu konsep Pak Jul. Benar. Masih ingat ya? Benar. Jadi ketika belajar, ketika konsep belajar, jangan tidur atau main, belajar. Nah saya juga pegang tuh, ketika waktunya kuliah, ya kuliah. Ketika waktunya di ngajar, keluarga, di keluarga. Ketika ngajar ya ngajar. jangan Iya, kebalik, benar. jangan ke misalnya kuliah, Malah mikirin yang keluarga, terus di rumah mikirin tugas kan. Karena gini ya, kalau emang sih misalkan ya amit-amit gitu di keluarganya Rian, amit-amit aja di keluarganya Rian ya ada crash misalkan Si di Fulan. si Fulan tuh punya crash. Terus emang kita ketika ke kampus tuh kayak mood nggak mood sih, jadi belajar juga kayak anjir nih gimana nih gitu kan. Cuman gimana caranya kita juga yang harus benar-benar menempatkan itu sesuai nggak sih. Jadi ada masalah di mana di tempat A misalkan ada masalah keluarga, ya udah nggak usah dibawa-bawa ke kuliah. Gimana caranya? Apapun. Kalau gue ngasih tahu cara gue bagaimana cara ini, ya setiap orang punya caranya masing-masing. Benar nggak sih Yan? Benar. Intinya kayak gitu, memanage semaksimal mungkin. Gitu sih paling. Nah, terakhir nih obrolan kita terakhir karena udah cukup lama ya ngobrol. Pesan pertanyaan nggak ya? Nggak usah deh, ini aja deh. Ini yang si tapus belum. Tapus yang mana tapus? Sama. Meyakinkan. Oh ini meyakinkan orang tua. Allah Akbar, ya lupa. Benar. Gimana tuh cara ngeyakinin keluarga? Yang tadi juga lu bilang kan keluarga sempat nggak setuju tuh. Gua udah siapin sebenarnya. Udah disiapin ternyata. Konsepnya dulu. Nih ada beberapa poin pos. Tadi siapa yang bertanya? Ada tapus, ada raka. Intinya buat semuanya lah. Ya, cuma buat khusus- semuanya. Khusus buat ente musuh futsal orang, Bal. Raka juga nggak sih? Raka di tingkatnya. Iya. Tapi yang paling Ini tapus. main futsalnya tuh, lu tahu kan ekspresinya cocok sama si abang tuh kalau Mantap ya duitnya, udah ya. Aduh. Udah yang pertama tuh, jadi kita tuh harus menunjukkan kemampuan finansial. Jadi intinya kalau kita pengen nikah muda,
terus cara meyakinkan orang tua kan nggak apa sih, nggak mungkin kan misalnya pengen nikah muda, Bu, apa misalnya izin pengen nikah, orang tua juga nggak mungkin langsung Iya, setuju lu mau ngasih makan anak gua apaan gitu kan. mau ngasih makan apa. Jadi tunjukkan dulu kemampuan finansial kita ke orang tua kita kan, misalnya wah apa Ki, apa begini. Apa Ki? Misalnya bisa lihat lah orang tua kita, ini udah wah bener nih anak saya nih udah secara kemampuan ini udah mumpuni misalnya, kan yakin tuh. Yakinin dulu orang tua. Yakinin dulu lewat kita sana. punya apa gitu kan. Kemampuan terutama itu ya. Terus Selanjutnya nih calon yang kita mau nikahin juga harus penting nih. Misalnya nggak mungkin kan kita bawa calon yang mau dinikahi dari golongan mana atau apalah, harus yang baik-baik juga. Bener gak Ki? benar. Misal Bahasanya cowok bandel juga pengennya cewek Pasti, baik, nah. coy. intinya kan nggak mungkin kita pengen nikah muda terus orang tua kita tahu pergaulan calon, wah kok kayak gini, pasti nggak setuju. Tapi ketika wah baik terus akhlaknya juga luar biasa, itu insya Allah juga kan nambah meyakinkan. Ini calon penting juga cara memilih calon. Apa namanya, akhlaknya ke orang tua kita kayak gimana sih si calon itu. Nah. Itu penting. Karena yang bagi gue juga akhlak itu nomor satu sih ya. Akhlak itu nomor satu banget. Bener-bener apapun itu emang harus ada akhlaknya. Terus Lanjut. Nah ini yang paling penting di laki-laki itu, cara kita bisa bersikap bijaksana dan dewasa. Kan rata-rata ada yang mengatakan tuh laki-laki tuh lama, kayak laki-laki dan perempuan kan lebih dewasanya lebih perempuan misalnya kan, laki-laki itu lama misalnya. Nah ini harus penting juga, misalnya kita mau nikah muda, tunjukkan bahwa kita tuh lebih bijaksana dan lebih dewasa. Jangan misal mau nikah muda tapi tingkah kita kayak tinggalnya masih masih ele-ele. belum apa-apa, misalnya udah minta lagi ke orang tua ini, aduh janganlah kalau jadi harus bijaksananya dan kedewasaannya lah mulai apa Ki? Mulai harus dibangun. Terus. Nah ini yang kebanyakan di kita kan penghambatnya salah satunya jenjang pendidikan. Nah rata-rata kan bimbangnya di sana yang nikah muda tuh ketika pengen menentukan nikah muda, kayak saya tadi lah penentuannya keputusannya wah mau nikah muda sedangkan saya lagi kuliah misalkan, lagi ikut program apa atau apa. Nah di sana kita harus ngambil konsep juga resiko dan apa sih tujuan dan sebab akibatnya jelas gak nantinya. Nah ketika kita sudah siap, terus kesepakatan konsekuensi membagi waktu juga dengan pendidikan, ketika sudah siap lanjutkan nikah muda. Tapi ketika kita misalnya karena nikah muda terus sekolah kita atau karir kita nggak misalnya apa nggak tercapai misalnya, ya itu kan salah satu penghambat juga. Nah lebih baiknya kalau nggak bisa manajemen waktu atau apa, mending tambah lagi ilmu. Ya, benar. Jadi pelajarin lagi lah, matengin lagi, bener. Tambah lagi ilmunya, tambah lagi. Tapi kalau udah siap, nah itu jadi penilaian orang tua juga. Penilaian orang tua kita juga. Ini udah siap lah menghadapi. Benar. Terus ada lagi? Ada lagi nih. Apa tuh? Ini paling penting dan utama tuh berbakti kepada orang tua. Ini yang kapanpun sih. Yang namanya laki, bedanya menariknya begini Ki. Kalau laki-laki setelah nikah itu masih ya tanggung jawabnya tuh masih sama orang tua. Iya benar. Nah itu. Kalau perempuan tanggung jawabnya udah pindah. Benar. Itu misalnya ente nikah nih sama Ahwat, gak mungkin Iwan kan? Sama cewek kan? Bahaya dong sama Iwan mah. Nikah. Nah tanggungan selama sebelum ente halalin si cewek itu kan masih tanggungan orang tua. Tapi ketika ente halalin itu udah berpindah ke ente. Benar. Nah kebalikannya ente ke orang tua tanggungannya masih nyambung.
orang tua. Ditambah Tapi orang tua perempuan sama kita juga kan. yang utamanya orang tua sendiri. Iya benar-benar. Ditambah lagi harus membimbing tanggungan istri, kan udah pindah lagi gitu. Makanya berbakti kepada orang tua juga penting. Jadi garis besarnya gini, meyakinkannya kita mau nikah muda tapi berbakti kepada orang tua nggak ada misalnya. Kan orang tua gak mungkin ini kan gitu. Benar. Tapi ketika sama orang tua aja belum benar, Nah, sama itu, anak orang gitu kan bahasanya. bahasa kasarnya gitu lah. Jadi, Benar. penting. Jadi ada susunannya. Kalau misal anggapan gini ya, ketika ada masalah istri ya ke laki-lakinya, istri ke suami, suami ke orang tua. Nah itu orang tua. Kita lebih paham. Ya enggak, itu menyimpulkan aja. Terus? Nah ini yang faktor penting tuh. Jadi semua penting ya sebenarnya. Penting. Karena dari tadi faktor penting, ini Faktor penting. garis besarnya nih yang terakhir, sabar dan berdoa tuh luar biasa. Kenapa saya taruh di terakhir? Ini lumayan apa ya? Yang namanya sabar kan setiap manusia kan, bahkan ada yang mengatakan tuh sabar gak batasnya misalnya. Nah, tapi ketika kita sudah melewati tahap-tahap yang tadi, kita tinggal tunggu saja, sabar, kita udah nunjukin kemampuan finansial, udah berbakti, udah apa. Benar. Tambah doa, mantapkan, terus sabar. Yang bisa membolak-balikan hati orang tua kan Allah. Benar. Agim kan suka mengatakan qalibal qulub tapi qalbial. Jadi ya begitulah ya. Jadi jadi gak langsung instan. Misalnya udah membuktikan semua, orang bisa membuktikan iya, tapi orang tua jangan mengizinkan. Nah, poin sabar itu penting di sini. Nikmati aja, bahkan ada yang menutup kemungkinan kan ketika kita sudah yang poin tadi yang awal udah ditunjukkan, misal udah mantap lah, orang tua tinggal ini, tapi ada juga orang tua yang nggak mengizinkan, bahkan suruh fokus dulu, ada yang kayak gitu. Ada. Gue juga gitu. Makanya itu lompatnya sabar dulu aja, pasti ada yang terbaik. Ya benar. Tapi kalau syukur-syukur kalau ketika sudah ke arah sana, terus orang tua yakin, terus langsung ada. Jadi intinya keputusannya di kita sendiri. Kalau mau ini, terus konsekuensinya siap gak? Ada lagu Roma tuh. Apa tuh? Pokoknya gitulah, lupa lagi anjir. Astagfirullah. Intinya kalau kau itulah ini. Terus terakhirnya Jan paling pesan-pesan nih kira-kira yang buat teman-teman yang pengen nikah muda, satu kalimat aja atau ini pengalaman sendiri saja ya. Ini pesan atau kesan, sebenarnya bukan pesan atau kesannya. Ini kesimpulan dari saya saja karena banyak yang curhat enggak. Intinya begini, hadirin, ketika kita pengen nikah muda atau dan sebagainya lah, saran dari saya, sebelum ente siap ke arah sana, jangan mikir yang enak-enak saja ya. Misal ente tahu lah kalau pengantin baru ngapain aja gitu. Iya benar. Nah, jangan ke arah sana mikirnya. Yang pertama nih, ibadah yang paling penting. Tadi lupa gak kebahas kan. Ini tujuan nikah tuh karena ibadah atau karena nafsu? Nih, ini niatnya berarti diperbaikin. Makanya awal itu. ente tujuan nikah muda tuh mau benar-benar ibadah atau mau tren atau apa itu naudzubillah kan, masing-masing lah yang punya niat ke sana. Nah, terus berarti yang paling utama itu adalah niat ibadahnya. niat ibadahnya, sunnah kan, sunatullah, sunnah rasul juga. Sunnah rasul nikah kan. Nah, bagi kalian yang sekiranya bimbang atau apa, saya sarankan lah lebih baik maksimalkan dulu berbakti kepada orang tua kalian kalau belum maksimal. Kecuali kalau berbakti kepada orang tua udah bagus, sudah maksimal, terus ketika ada keinginan nikah muda dan sudah bisa menanggung semuanya, gak setengah-setengah, itu lebih mantap, lebih bagus untuk nikah muda. Jadi intinya kalau ragu-ragu ya jangan kalau ragu-ragu. Tapi karena kalau kata tentara, ingat nggak? Kalau ragu-ragu kembali pulang. Nah, benar orang gimana itu. Ragu-ragu ya jangan datang, balik udah. Jangan ragu-ragu semua, benar-benar. Udah? Ada lagi sebenarnya. Apa tuh? Sikat terus aja nggak apa.
ya kan dalam keraguan-keraguan ini asik. Maksudnya emang apa? Ketika ini faktor yang lain saja gitu. Di balik keraguan-keraguan, tapi kita pengen maksimalkan nikah juga, misalnya dengan keterbatasan atau apa. Nah solusinya tadi mungkin ini yang saya alami kan. Ketika kita belum memiliki ilmunya, cari dulu. Jadi ini tentang ngebahas ilmu sabar atau ilmu keluarga atau apa, nikah, cari dulu, kuasai dulu sama kita. Kalau belum menguasai itu terus kita udah menikah kurang ilmu, nanti efeknya luar biasa. Karena kehidupan keluarga itu ibarat ente lah kan suka ke gunung gitu, ibarat naik gunung bro. Ente kalau mau lihat pemandangan kan treknya gimana sih, sulit gak? Iya, sulit, susah. Seperti itu. Makanya kalau yang nggak naik gunung kan simpel, naik gunung. Yang taunya tuh indah aja kan, indah mah mahal, keren. Belum tahu kan treknya. Tahu treknya kan. Keluarga juga gitu, ngebangun mahligai rumah tangga juga gitu. Misalnya kita lihat nih, kan bonusnya kalau ibadahnya bagus nih, kan surganya Allah. Sama-sama lah capaiannya pengen ke surga Allah, nikah tuh. Nah treknya maksudnya di dalam keluarga jalannya lah ya. Menjalaninya lah, cobaannya ada apa aja tuh sebenarnya. Harus dipikirin cara. Wah tuh sabar atau apa, penting sekali. Paling gitu aja ya Neh. Karena takut nanti mati lagi. Jadi intinya gini, kalau yang gue simpulkan adalah yang pertama ketika kalian memang berpikiran untuk nikah muda, konsepnya matengin. Niatnya matengin, ya benar. Niatnya matengin. Harus punya konsep intinya. Jadi niat dulu, benar-benar niatnya matengin, jangan ragu-ragu. Terus cari ilmu sebanyak-banyaknya karena lo bisa dapat ilmu dari manapun. Pengalaman nanti. Dari pengalaman dari manapun lo bisa dapat semua itu. Terus kedua adalah tadi perekonomiannya, jangan takut. Ya, jangan takut, ya semua ada jalannya. Ketika emang niat kita udah matang, niat kita baik karena ibadah, mantep. Pasti ada jalannya. Rezekinya pasti ada. Masih belum dapat jodoh, yang penting niatnya dulu. Ketika kalian matang, ya bahasanya siapa sih yang nggak mau wanita, siapa gitu yang nggak mau laki-laki yang memang benar-benar sudah siap untuk menghitbah si perempuan itu. Wah bener nggak sih? Bener sih. Ini dipotong dulu aja. Jadi buat kalian yang para joms, jangan jomblo lah, single fisabilillah ya. Jangan khawatir ketika khusus Ikhwan nih atau Ahwat. Wah belum punya pasangan atau apa. Sebenarnya ketika saya udah menikah atau apa, wah ternyata gampang. Cuman yang susah tuh emang mempertahankannya ya. Bukan, maksudnya apa tuh? Gengsi inilah, mungkin bukan gengsi. Keputusan akhirnya saja yang penghalang tuh. Misal wah enak atau apa. Kalau keputusan akhirnya mantep, insya Allah Ahwat tuh sebenarnya pura-pura gak suka, tapi ketika ini serius pasti saya gitulah dulu. Ya udah, paling penting itulah intinya, niat matengin. Sekalipun kalian ragu, udah nggak usah, nanti aja dulu sampai kalian benar-benar matang. Jangan ada kata ragu kalau memang benar-benar pengen. Siap mengambil resiko. Sebenarnya semua apapun itu, mau nikah, mau itu kita sekolah, mau itu kita kerja, semuanya harus seperti itu. Ketika ragu ya jangan. Ketika memang benar-benar udah yakin, udah tahu resikonya apa, silakan jalankan gitu rasanya. Intinya niat, semuanya niat, perbaikin. Paling gitu aja. Udah ya, cukup. Mohon maaf bila salah kata, kurang tepat, dan teman-teman yang saya disebut tadi, mohon maaf itu sebagai lengkap saja ya. Dan mungkin cerita dari awal sedikit ngawur dan aclek-aclekan ya mungkin karena saya ambil yang sisi positifnya. Ya karena ini ngobrol santai aja. Diambil sisi positifnya. Maksudnya ini kalau diceritain dari saya pengalaman mau menghalalkan dia dan nikah dan keluar panjang ini, butuh berapa jam atau apa. Okay. Tapi sama saya diambil yang lebih pantas lah, yang lebih pantas diceritakan di sini untuk bisa diambil. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang masih penasaran mau nikah muda atau mau apa segala macam, atau ada niatan terus bingung harus seperti apa, insya Allah Satrian siap menemani. Nanti gue kasih di deskripsi IG-nya. Bisa jadi ada yang mau nanya, ya nggak apa-apa dong, bagi ilmu dong, ya nggak.
Lebih enak ngobrol langsung Nah, daripada lebih enak. kamera gini tuh Bener-bener ini mah kan nggak pure ya, nggak full lah gitu. dadakan sih. Bener dadakan, semua dadakan. Ini dadakan. Paling gitu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Rian. Siap. Sini. Ini Terakhiran sini. Sini dulu ini. Sebelum pulang kampung. Serius dia. Jadi Rian bawa santrinya ke sini, ya orang Ambon ya. Bro, bro. Bawa sini nggak? Sini, lihat dulu dong. Nih. Nih. Suka nganterin saya nih. Ini orang Ambon luar biasa. Nih, aduh mantap. Namanya siapa? Supriyadi. Supriyadi. Ini atlet futsal juga Pak. Mantap. Amin, amin. Gurunya siapa? Dadah dulu tuh, Pri. Orang Ambon. Dadah buat yang di Ambon gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Terima kasih teman-teman yang udah nanya. Insya Allah pertanyaannya bisa dijawab di sini. Alhamdulillah. Yang masih penasaran langsung aja DM dia. Kalau nggak DM gue bisa. Mungkin buat teman-teman yang ada apa ya masukan untuk konten-konten gue, boleh silakan. Mungkin nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya ya tentang hal-hal yang lainnya. Terima kasih banyak. See you in the next video. Jangan tinggalkan video-video saya. Saya juga mau menarik. apa tuh? Maksudnya ketika saya ngobrol biasanya formal. Ketika ada dalil ada apa, saya suka ini. Tapi ketika masuk ke sini, pertama kali ini suasana berbeda. Jujur saja karena kan saya juga tahu karakter benar. Pondok bareng. Kalau orang baru kenal, mungkin saya pakai konsep saya, misalnya ngobrolnya harus pakai peci, harus pakai sarung apa kan. Tapi ketika datang ke sini, jadi intinya Harus enjoy, coy. menghargai lah. Benar. Meskipun berbeda karakter, Sangat sekali berbeda kan? tapi yang penting satu tujuan ya, Yoi. mengejarnya ridho Allah. Amin ya Allah. Ibadah. Paling gitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih dan terima kasih terus. Maaf bila ada kekurangan kata. Tetap terus stay video-video gue, tonton terus. Yang mau subscribe silahkan subscribe. Yang enggak juga ya nggak masalah. Gue nggak butuh subscribe sebenarnya. Tapi alhamdulillah kalau ada ya. Oke. Assalamualaikum. Chill out, man.